Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian di seri Geospatial Brief. Sekarang yang ke-11, kita akan membicarakan tentang peran data dan informasi geospasial untuk pengelolaan sektor kemaritiman di Indonesia ya, untuk beberapa kali pertemuan nanti. Pertama-tama kita lihat dulu Indonesia ya. Saya lebih senang mengatakan Indonesia ini sebagai benua maritim ya. Karena apa? Karena memang kepulauan Indonesia ini sangat luas. Contohnya dari Sabang sampai Merauke ini jaraknya kira-kira sudah 5.146 kilo ya. Padahal kita tahu London Baghdad cuma 4.092 kilometer. Dan kalau Pulau Miangas di utara ke Rote di selatan itu sudah sekitar 1.850-1.900 km. Indonesia sangat luas dan wilayah benua maritim Indonesia ini memang sebagian besar terdiri dari wilayah laut ya, sekitar 63%. Jadi karena luasnya dan juga lautnya, kemudian jumlah pulaunya juga banyak, maka benua maritim sudah pantas kita sebut untuk Indonesia ya. Dan kita lihat di sini beberapa data pokok kemaritiman Indonesia. Sebagai contoh, kalau luas daratan 1,9 juta kilometer persegi, maka luas perairan Indonesia gabungan dari luas laut wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulat itu 6,4 juta kilometer persegi. Sehingga luas negara kesatuan Republik Indonesia, darat dan perairan itu 8,3 juta kilometer persegi ya. Dan kemudian panjang garis pantai, jadi kalau kita hitung misalnya garis pantai di setiap pulau ya, kita jumlahkan semua ini, ada pulau-pulau besar dan pulau kecil, maka panjang garis pantai Indonesia itu 108.000 km. Jadi untuk memberikan gambaran panjangnya, keliling bumi di ekuator itu sekitar 40.000 km. Jadi panjang garis pantai Indonesia itu 108.000 ini sudah 2,5 kali keliling bumi di ekuator ya. Jadi Indonesia ini nomor 2 yang paling panjang garis pantainya di dunia ya. Nomor 1 itu Kanada ya. Dan kemudian jumlah pulau dari yang diperkirakan 17.504 itu pada tahun 2018 sudah disubmisi ke PBB sebanyak 16.671 pulau yang berkoordinat dan bernama ya. Jadi kita lihat kalau untuk mengelola benua maritim sebesar ini, mau nggak mau nanti kita lihat data dan informasi geospasial itu akan sangat diperlukan ya. Tanpa data dan informasi keuangan, tanpa data-data dan informasi yang sifatnya spasial, misalnya peta dan seterusnya, citra satelit, foto udara, macam-macam ya, akan sangat sulit mengelola secara efektif dan efisien benua maritim seluas Indonesia ini ya. Jadi memang sudah inherent lah kita perlu data dan informasi geospasial untuk mengelola benua maritim Indonesia. Dan sebenarnya Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu sudah waktu itu tahun 2017 sudah menyusun 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia ya. Bisa dibaca nanti di Perpres nomor 16 tahun 2017. Jadi ada 7 pilar, mulai dari pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan SDM-nya yang terkait, kemudian pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut,
kemudian tata kelola dan kelembagaan kelautan, kemudian juga ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan, tentunya yang terkait sektor kemaritiman ya, kemudian pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, kemudian juga ada budaya bahari dan diplomasi maritim ya. Dan nanti kita lihat yang saya kotak-kotak merah ini, itu adalah pilar-pilar yang di mana data dan informasi geospasial itu akan sangat dibutuhkan ya dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Meskipun nantinya di budaya bahari juga akan diperlukan juga data dan informasi geospasial juga di tata kelola dan kelembagaan kelautan, meskipun memang tidak sebesar di 5 sektor lainnya ya. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa bicara lebih detail ya tentang hal ini. Nah, kemudian coba kita lihat ini masalah panjang garis pantai ya, yang 108.000 km. Terus terang saja dengan panjang garis pantai sepanjang ini banyak sekali sebenarnya peluang dan prospek yang tersedia untuk kita ya di Indonesia ya. Pertama misalnya untuk pesisir ini kita bisa untuk pariwisata pesisir ya, dan pulau-pulau kecil juga nanti untuk pariwisata potensinya besar ya. Jadi dengan 108.000 km pasti banyaklah lokasi-lokasi pariwisata pantai ya, pesisir ya, dan kemaritiman ya. Kemudian tentunya untuk keperluan pelabuhan dan transportasi laut ya, ini jelas akan sangat berperan tentunya, sangat punya potensi ya. Apalagi kita kan negara kepulauan ya, pelabuhan transportasi laut pasti penting. Nah, kemudian juga perikanan, baik perikanan tangkap dan budidaya ataupun peternakan di sepanjang pantai. Tentunya juga ini peluang dan prospek yang perlu diperhatikan ya. Belum lagi nanti sumber daya alam hayati pesisir, kelapa, mangrove, rumput laut, padang lamun, macam-macam ya. Dan juga sumber daya alam pesisir yang sifatnya non hayati, misalnya garam, pasir besi, dan lain-lain ya. Kemudian juga energi terbarukan, misalnya energi angin ya, atau energi berdasarkan arus laut, atau berdasarkan perbedaan panas ya, OTEC ya, Ocean Thermal Energy Conversion ya. Ini juga saya pikir banyak lah ya. Ini sejumlah peluang dan prospek. Tentunya banyak lagi yang lainnya ya. Nah, kemudian juga meskipun begitu ada juga sejumlah tantangan dan permasalahan ya. Jadi memang penataan ruang, pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir ini ya. Ini juga tantangan tersendiri ya. Karena panjang garis pantainya 108.000 km dengan berbagai ragam geomorfologi, kondisi sosial, ekonomi lingkungan di sepanjang garis pantai dan lain-lain ya. Jadi ini memang tantangan tersendiri lah. Kemudian juga kita tahu secara sosiologis ini masyarakat nelayan yang hidup di pesisir di Indonesia banyak yang ekonominya itu menengah ke bawah lah ya. Jadi ini juga tantangan untuk pengentasan kemiskinan nelayan di wilayah pesisir ini ya. Kemudian karena garis pantai kita sangat panjang, maka ini juga ada isu pertahanan keamanan ya. Bagaimana kita bisa menjaga, memantau wilayah pesisir ya, agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya, misalnya penyeludupan ya dalam berbagai bentuknya ya. Kemudian juga untuk hal-hal yang lainnya lah ya, untuk bisnis-bisnis illegal trafficking dan segala macam ya. Jadi ini juga tantangan tersendiri.
Kemudian tentunya Indonesia ini negara yang seperti kita sudah bahas di Geospatial Brief terkait kebencanaan, Indonesia juga rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, ya, dan juga bencana-bencana hidrometeorologi lainnya ya. Kalau yang terkait wilayah pesisir tentunya tsunami perlu kita perhatikan ya. Kemudian ROB ini coastal flooding ya, banjir karena di kawasan pesisir. Kemudian ada abrasi ya, pantai. Kemudian pasang surut dan gelombang ekstrim ini juga sering terjadi ya. Kemudian land subsidence di wilayah pantai juga terjadi dan lain-lain ya. Jadi memang ada banyak sekali peluang dan prospek, tapi juga ada sejumlah tantangan dan permasalahan ya. Dan nanti kita lihat untuk pengelolaan garis pantai ini atau untuk manajemen garis pantai ini tentunya diperlukan data dan informasi geospasial, baik itu jaring kontrol geodesi, peta dasar, ya, berbagai peta tematik, kemudian juga data-data dan informasi non-spasial yang terkait sosial, ekonomi, lingkungan, kependudukan di sepanjang garis pantai ya. Nah, ini diperlukan untuk pengelolaan dan pembangunan wilayah sepanjang garis pantai ya. Dan nanti kita lihat dalam hal ini perlu kerjasama dan gotong royong yang baik dan kondusif antara pihak-pihak pemerintah ya, apakah itu kementerian lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri ya, dan juga pihak-pihak non pemerintah ya, apakah dari lingkungan masyarakat di setempat ya, kemudian pihak-pihak industri, swasta, LSM, akademia, perorangan dan lain-lain ya. Karena yang kita kelola ini garis pantai yang panjangnya sangat panjang ya. Jadi memang perlu gotong royong lah intinya ya. Selanjutnya kita lihat di samping panjang garis pantai yang 108.000 km, Indonesia juga diberkahi dengan jumlah pulau yang sangat banyak ya. Di sini kita lihat tandanya ini dengan titik-titik kecil yang berwarna hijau agak muda ini ya. Ini lokasi pulau-pulau yang sudah terverifikasi nama dan koordinatnya. Ini breakdown jumlah pulau tersebut per provinsi, dan berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial per Juli tahun lalu 2020 itu sudah ada 16.684 pulau yang koordinat dan namanya sudah terverifikasi ya. Tentunya targetnya adalah sekitar 17.504 ya, sesuai dengan data yang diundangkan selama ini. Apakah bisa lebih dari 17.504 walau alam. Saat ini beberapa lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BIG, dan lembaga-lembaga terkait lainnya sedang terus ya mendata ini ya. Jadi tentunya bulan Juni 2021 mungkin jumlahnya ini sudah bertambah ya. Tapi nanti bisa diverifikasi, dicek ke Badan Informasi Geospasial ya. Nah tentunya jumlah pulau yang banyak ini membawa potensi peluang tertentu ya. Meskipun nantinya juga ada tantangan ya, permasalahan dalam pengelolaan pulau-pulau ini ya. Meskipun perlu dicatat dari 16.684 pulau ini yang berpenduduk ya, berpenghuni mungkin cuma kurang dari 4.000 ya. Jadi kira-kira 12 ribuan pulau itu pulau-pulau kecil terutama itu tidak berpenduduk ya.
Tetapi tentunya potensi lain-lainnya mungkin sangat besar ya. Misalnya potensi wisata jelas ya, tapi mungkin potensi biodiversitasnya ya, hayati non hayati tidak tahu ya. Ini tentunya kekayaan alam tersendiri yang perlu dikelola dengan baik lah ya oleh kita semua. Nah, oleh sebab itu menurut hemat kami ya, jumlah pulau yang sangat banyak ini perlu dibangunkan suatu sistem informasi manajemen pulau ya, atau SIMP yang baik, detail, up to date dan mudah diakses. Jadi dengan kata lain kita paham betul ya tentang pulau-pulau kita harusnya ya. Jadi informasi-informasi yang perlu misalnya tentunya informasi geospasial pulau ya. Ini saya pikir sudah banyak dikumpulkan ya di Badan Informasi Geospasial. Apakah itu foto udaranya, citra satelit ya, foto-foto dari drone dan segala macam yang sifatnya geometrik. Kemudian kalau memang pulau itu berpenduduk juga ada informasinya ya tentang kependudukan ya, jumlah penduduknya, tingkat pendidikannya, ekonominya bagaimana ya, bagaimana infrastruktur pendidikan di pulau-pulau tersebut dan seterusnya ya. Jadi ini juga perlu dikumpulkan lah di data dan ada sistem informasinya ya. Kemudian juga tentunya kita perlu mengetahui tentang aspek-aspek sosial budaya dari pulau yang berpenduduk tersebut ya. Apalagi kalau pulau-pulau tersebut adanya berbatasan dengan negara-negara tetangga ya. Jangan sampai kayak kasus dulu Sipadan Ligitan ya, yang justru lebih banyak dikelola oleh negara tetangga kita ya, karena mungkin kita pun juga tidak aware terlalu banyak pada saat itu ya. Jadi jangan sampai pulau-pulau terpencil ya berbatasan dengan negara-negara lain itu terbengkalai ya. Jadi harus dikelola secara baik. Kemudian juga potensi ekonomi di pulau tersebut ya. Di samping wisata, mungkin juga sumber daya alam hayati non hayati ya. Yang meskipun ya mungkin perlu penelitian-penelitian lah ya. Jadi ini juga mungkin para akademisi yang bergerak di berbagai bidang juga perlu juga meneliti pulau-pulau kecil kita ini ya, potensinya apa dan seterusnya ya. Kemudian juga informasi lingkungannya bagaimana ya. Ini sesuatu yang sebenarnya menarik ya. Tadi ini seperti dikatakan ada sumber daya hayati, non hayati pulau ya. Jadi jangan sampai nanti kita kalau di internet mencari informasi tentang pulau kita larinya ke Wikipedia atau ke Google ya. Harusnya negara benua maritim sebesar Indonesia perlu sistem informasi manajemen pulau yang baik ya, yang mudah diakses. Jadi kalau orang ingin mencari informasi tentang pulau tertentu, misalnya ya, pulau kecil di mana, misalnya di Natuna, tinggal klik, kemudian kita bisa lihat berbagai informasinya ya. Dan tentunya pulau-pulau kecil ini dia juga punya fungsi pertahanan keamanan ya, strategis ini sebenarnya ya. Apalagi yang di sini di sekitar Laut Natuna ya. Kemudian yang berdekatan dengan Timor Leste atau yang berdekatan dengan Palau gitu ya. Ini banyak sekali informasi-informasi yang perlu lah ya dikumpulkan. Jadi jangan sampai kita punya begitu banyak pulau sampai 17.500, tapi pengetahuan kita tentang pulau-pulau kita sendiri sangat minim ya. Nah, jadi perlu semacam kalau kita berbicara satu data
Indonesia, maka kita perlu juga ada satu data tentang pulau-pulau kita ya, pulau-pulau Indonesia dalam satu sistem informasi manajemen pulau yang baik ya. Dan tentunya nanti perlu data dan informasi spasial, non spasial dari semua pulau yang lengkap, detail dan up to date ya. Dan ini juga kalau ada bisa diakses oleh para pelajar, siswa, mahasiswa dari level mungkin bahkan dari PAUD sampai SD, SMP, SMA perguruan tinggi ya. Dan kalau ini dibuat dengan menarik ya, dengan visualisasi yang baik, foto-foto yang baik, video-video yang baik, animasi macam-macam ya. Ini juga akan memperkuat rasa kebangsaan nasionalisme dari siswa-siswi kita ya. Jadi biar para siswa-siswi mahasiswa kita tahu bahwa Indonesia itu ternyata sangat luas ya. Meskipun dia hanya belajar misalnya di Bandung atau di Jogja atau di kota kecil katakanlah di Papua atau di Sulawesi atau di Kalimantan, di Sumatera, tapi dia dengan smartphone-nya bisa masuk ke sistem informasi ini, browsing ya, lihat-lihat macam-macam, dan dia merasa wah Indonesia ternyata negara kita negara besar ya. Jadi itu juga perlu dibangkitkan lah ya. Jadi data dan informasi geospasial untuk membangkitkan rasa kebangsaan ya, kewiraan dari generasi muda kita. Nah, rekan-rekan sekalian, itu seri pertama dari geospasial untuk sektor kemaritiman Indonesia. Insya Allah di seri yang kedua dari sektor kemaritiman ini kita akan melihat kita sudah melihat garis pantai, pulau kecil. Nah, kita coba lihat di lautnya ya, ada apa saja dan bagaimana pengelolaannya ya. Kemudian tentunya kita harus melihat juga tantangan-tantangan permasalahan yang kita bicarakan sebelumnya dan juga beberapa faktor atau aspek lain lah ya kita lihat nantinya. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga dapat bermanfaat.